Sholatul Idaini, dua sholat id, yaitu al-fitri wal adha. Ada dua sholat id, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Sunnatun muakkadatun kal wajib. Sunnah muakkadah seperti wajib. Sampai ketika seorang wanita yang sedang berhalangan saja, itu tetap diperintahkan untuk menghadiri sholat id walaupun tidak melaksanakan sholatnya. Demikian luar biasanya perintah untuk melaksanakan sholat id ini. Waktunya min irtifa'i syamsi kidarumhi ila zawal. Waktunya itu dimulai dari matahari setinggi tombak atau waktu duha sebenarnya, sampai dengan sebelum masuk waktu zuhur. Jadi sebenarnya boleh sholat ini itu dilaksanakan jam 10 itu juga boleh. Hanya kalau jam 10 yo panasnya ngentang-ngentang. Rong. Tapi dari segi fikih itu waktunya sebenarnya panjang. Makanya ada sholat Idul Fitri itu disunahkan diakhirkan agar orang-orang itu mendapatkan kesempatan untuk membayar zakat, maka sholatnya agak diakhirkan. Cuman kalau di masyarakat kita itu sholat Idul Fitri pun itu yo karo Idul Adha yang lakoni yo podo. Kabeh jam 7. Ya karena zakat fitrah rata-rata sudah dibayarkan sehari sebelumnya. Ya sehari sebelumnya. Atau bahkan ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Sehingga terus sholat idnya diperuput burung pati panas ya, sampai seperti itu. Waktunya itu. Wal afdolu antusalal adha fi awalil waktu. Yang afdol untuk sholat idul adha itu di awal waktu. Jadi kalau sholat idul adha itu lebih bagus dilaksanakan lebih awal. Jadi beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri akhir. Kemudian yang seharusnya dilakukan adab-adabnya ketika menghadiri sholat id. 1. Al-ghuslu wa tatayyubu wa lubsul jamil. Mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bagus. Jadi memakai pakaian yang bagus. Tidak harus baru. Yang penting bagus, yang indah. Makanya kalau kita misalnya ya seharusnya pokoknya ukuran paling bagus kita itu pakai apa itu sebenarnya idealnya memang dipakai untuk sholat id. Nek dadi manten wae jas-jasan ngono asline ya nek Idul Fitri ya yo apike jas-jasan ngono. Kaya zaitun. Ya itu jas-jasan kabeh itu. Ya standarnya di situ apa gitu. Kalau kita menganggap standar kita pakai yang bagus itu memakai jas ya mestinya pakai jas. Nek pakai gamis ya pakai gamis, yang biasa pakai apa? Bagusnya itu pakai gamis ya gamis. Standar masyarakat sekitar itu seperti apa itu yang biasa dilakukan di situ. Itu ukuran indah itu seperti itu. Kemudian memakai wangi-wangian ini standar. Sebenarnya tidak hanya pada saat sholat id ya, tapi itu memang diutamakan. Tetapi sebenarnya ketika kita itu berada di kerumunan orang, itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian walaupun tidak berlebihan. Ya, seperti ini, misalnya seperti ini. Sholat Jumat itu juga memakai wangi-wangian. Jadi samping kita itu ketika berdiri atau dekat dengan kita itu bau yang tercium adalah bau yang enak gitu, yang tidak mengganggu. Karena kalau baunya itu yang tidak enak, biasanya muncul pikiran yang tidak baik juga, batin. Nek nuruti di sekolah saya itu mesti do batin kabeh. Karena murid-murid saya itu kan STM. Di unit saya itu ke unit 2 itu jurusan listrik karo las. Gawean iki fisik semua. Kita nom-nom kira model nganggo deodoran itu enggak mungkin.
Ora model kursi loro sih. Sehingga kalau Jumatan niku wambune iku yo seng ngono ae. Kaos kaki ngubah iso seminggu pisan. Itu biasa, ini ya ora apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kesunahan, ya, itu hendaknya memang kita itu ketika berkumpul di satu kerumunan itu memakai wangi-wangian. Mandi, ya mandi itu jelas. Ya. Jadi seyogyanya kita ya seperti Jumatan itulah, kita mandi. Kemudian al-aklu qoblal khuruji ila sholati Idul Fitri, makan sebelum keluar ke sholat Idul Fitri. Bahasa gampangane nek sholat Idul Fitri sarapan sike. Gampangane gitu. Wal aklu min kabidil udhiyati ba'da sholati fi Idil Adha. Dan makan dari daging kurban setelah sholat Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri sarapan, nek Idul Adha ora sarapan, lima ambar. Syukur mame daging kurban. Kali urang kabeh. Enane dhewe bagi daging wis jam wis ngasar. Wis iso sing goleh nglimpang malah. Sing glimpang ora sapine malah jagale. Tapi sunahnya sebenarnya begitu. Jadi di zaman Nabi itu beli hewan kurban itu di tempat dilaksanakan sholat Id. Jadi pada saat berangkat sholat Id itu para sahabat itu wis donggen nuntun hewan kurban ini dewi-dewi. Setelah selesai kemudian menyembelih hewan kurban di tempat Idul Fitri, Idul Adha itu. Boleh siji-siji, dewi-dewi. Makanya cepat, dan kalau kita lihat orang Arab itu mengerjakan penyembelihan sampai ngelet itu ora kaya dewi sesuai, karena memang sana ya memang sudah menjadi adat tradisi. Boleh kono iki boleh wedhus ya boleh pitik nih dhewe. Ya padha mangane barang. Dhewe ning kene kulino mangane pitik, ning kono mangane wedhus. Jadi kita ingkung pitik, sana ingkung pedus. Kalau kita lihat sana itu luar biasa makannya itu. Makanya nek muni darah tinggi kok wong Arab kok ora tahu darah tinggi ya. Padahal sana itu satu kambing itu bisa dimakan oleh paling 10 orang. Kita berapa satu kambing? Sak desa. Oh tak piring sapi sana itu jual sak. Luar biasa. Tapi yo doran aja, ora darah tinggi. Ana sing muni nek wong Arab ki omongan bengok-bengok dadi los. Jadi ora diampet, sing akeh darah tinggi iki wong Jawa diampet. Ngomong ya, ning ngemongen malah darah tinggi dhewe. Ya, kemudian jadi prinsipnya sunahnya ketika sholat Idul Fitri itu sarapan, ketika sholat Idul Adha menahan tidak sarapan sampai selesai sholat Idul Adha. Kemudian at-takbiru min lailatil idaini, takbir di 2 malam Id. Ya, di 2 malam Id itu takbir. Memperbanyak takbir dan tidak harus di masjid. Dimanapun kita berada, bahkan ketika kita misalnya malam itu kita kemana, itu di sepanjang perjalanan kita disunahkan untuk takbir. Ketika berangkat sholat Id juga takbir. Ketika di rumah juga takbir. Tidak harus dengan suara keras. Jadi seperti orang yang dzikir juga diperbolehkan. Kalau keras dalam rangka syiar. Dalam rangka syiar. Kemudian untuk sholat Idul Adha ditambah lagi dengan hari Tasyrik. Jadi 3 hari, jadi 4 hari totalnya. 1 hari Idnya, 3 hari Tasyrik. Dan di hari Tasyrik itu juga disunahkan, diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban.
Kemudian al-khuruju ilal musalla, keluar menuju ke musola, min torikin, dari jalan, wal waruju'u min ukhra, dan kembalinya dengan jalan yang lain. Awake dhewe nek salat Id itu kan di lapangan. Kalau berangkat silakan lewat Ratan, balik lewat sawah. Ora lewat sawah dia ceblok-ceblok. Lewat jalan samping sawah. Atau nek arep sing rada adoh metu Brangkali. Jadi le salat lewat berangkat lewat sini, mulai itu Brangkali boleh. Atau dibalik, terserah. Sunahnya dengan jalan yang berbeda. Kemudian antusalla fi sahra, salat di tanah lapang, di padang pasir. Nah gini sing kaya padang pasir iki salat ning gumuk pasir. Jadi rasanya kaya salat ning Arab. Itu di gumuk pasir di Parangtritis. Dan sana sudah sudah dikondisikan seperti itu. Jadi ranting sana itu menggelarnya memang di gumuk pasir. Jadi kaya oleh salat iki memang jan kaya ning Arab tenan rasa-rasane. Illa li dzarurati matorin, kecuali karena darurat hujan. Jadi Rasulullah itu sholat idnya itu selalu dilaksanakan di tanah lapang kecuali sekali. Kecuali hanya sekali karena sebab hujan. Nah pada saat hujan itu sholat idnya dilaksanakan di masjid. Tapi sholat yang lain selain waktunya hujan, beliau melaksanakan sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu di tanah lapang terus, bukan di masjid. Di masjid sekali, dan itu sebabnya karena hujan. Kemudian tahniyah, ucapannya ini yang sering kita dengar itu kan kalau kita itu minal ngaidin wal faizin. Sebenarnya yang diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika sholat id selesai itu dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya apa? Jawabnya bisa amin, bisa taqabbal ya karim. Artinya semoga Allah mengabulkan taqabbalallahu minna, ibadah kita, ibadah kami, wa minkum, dan ibadah kalian. Kalau minal ngaidin wal faizin itu semoga kita termasuk golongannya orang-orang yang kembali dan menang. Minal ngaidin wal faizin, sing ngarep itu pakai dal, yang belakang pakai zai. Minal nga'ain, minal aidin wal faizin. Itu adanya di Indonesia, di Asia Tenggara. Nang Arab teh ngono kuwi ra ono ucapan jenengan ngono minal aidin wal faizin, wong Arab malah plenggongan. Opo ucapan opo? Itu adanya di Timur Tengah, di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura, Filipina. Itu ucapannya memang kebanyakan memakai minal aidin wal faizin. Dan perintisnya itu adalah Indonesia. Gelar haji itu ya Indonesia pertama. Asia Tenggara mengikuti. Arab Pegon itu ya Indonesia. Mula wong Thailand, wong Malaysia itu nek ngarani Arab Pegon. Arab Pegon itu tulisan Melayu, bahasa Melayu, tapi tulisannya kaya Arab. Kita ada ngarani Arab Pegon. Wong kono ngarani huruf Jawi. Huruf saka Jawa. Jadi memang asalnya itu dari kita sebenarnya. Kita itu kalau sinau sejarah itu memang kerajaan seperti kerajaan Campa. Itu banyak akulturasi budaya antara kedua. Karena dulu Majapahit kan juga wilayahnya cukup luas juga. Sehingga adatnya itu kadang-kadang sama. Kita itu kutut ning nggone dhewe, sing paling apik kutut napa, Pak? Kutut Bangkok to ade niku. Ning Thailand iki kutut sing paling apik kuwi jenenge Nuk Jawa.
Kula ora gawe-gawe kula tahu Brono ya di anu kalih kanca anu. Sampai sekarang saya masih berkomunikasi dengan beliau di daerah Yala. Yala itu selatan Patani. Ya, memang dulu daerah komplit dan sana itu memang muslim, mayoritas muslim. Banyak orang-orang Buddha itu yang nikah dengan wanita muslim sing masuk Islam. Jadi saya masuk Islam itu banyak. Saya waktu ke sana itu pas ngingut jenggot. Jadi jenggotnya dawa pas pemeriksaan di jalan nek dhewe ning ring road di stop semua Pak. Wanu terus saya ditakoni ora iso jawab wong kono ya bahasa Inggris ya ora iso ya polisine. Bahasa Inggris ora iso, bahasa Melayu ya ora iso dan bahasa Melayunya sana dengan Melayune Upin Ipin itu beda. Saya wadong tenan bahasa Melayune sih. Tapi ketika sana itu bicara dengan kita, ngerti kita orang Indonesia, mereka itu iso nggunakake bahasa baku. Jadi kaya bahasa Indonesia itu bisa. Nek wis muni engko nggo basa Melayu. Muni itu dulu Melayu Kelantan. Ora dong tenan. Bahasanya mirip-mirip kaya Aceh itu. Wes ora paham betul. Padahal yang ngaku dia pakai bahasa Melayu. Itu ucapannya itu sama dengan kita. Minal ngaidin wal faizin. Tapi kalau yang disunahkan itu bacaannya adalah ucapan tahniyah. Jadi ucapan selamat kepada saudaranya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian hendaknya memperluas makanan dan minuman pada hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Memperluas itu artinya bagi siapapun yang memiliki keluasan rezeki itu ditebarkan kepada saudara-saudara yang kekurangan. Makanya ada zakat. Kalau bisa jangan hanya zakat karena zakat itu kan makanan pokok. Kan kur beras tok, apa ya kur maam beras tok. Kalau bisa maka kemudian diiringi dengan misalnya uang untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Itu bisa seperti itu. Dan ini menjadi keutamaan kita, menjadi keutamaan kita umat Islam. Jangan sampai ada orang itu di hari Id itu ada yang kelaparan itu tidak boleh. Makanya kan ada syariat nyimpen daging kurban ora oleh luwih saka 3 dina. Ini jangan disalah paham ya. Ora oleh nyimpen daging kurban lebih dari 3 hari itu ketika kondisi masyarakat paceklik. Ada saudara kita yang kekurangan pangan, kok kita menyimpan daging sampai lebih dari 3 hari. Terus nyimpan itu wis turah-turah itu loh. Ternyata ning kono kok isih kekurangan. Tapi dalam kondisi yang sudah makmur, itu nggak bisa kita terus wah iki 3 dina kudu entek misalnya. Sementara kabeh wis nyimpen kabeh. Wis arti kayak ngendi jure. Apa ya ijol-ijolan? Kan enggak, hakikatnya bukan di situ. Hakikatnya itu hikmahnya itu adalah ketika dalam satu lingkungan itu ada beberapa orang yang kelaparan, kok ada muslim yang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, maka itu dilarang. Nah, tidak diperbolehkan. Larangannya begitu. Jadi bukan kok mutlak, wah aku nyimpen saka wadang wis kok 3 dina misalnya. Ya enggak apa-apa sepanjang ya kita kan kalau di daerah kita kan sudah. Kecuali mau melebarkan lebih bagus lagi. Kadang-kadang nyen sewu lho di daerah-daerah Gunung Kidul itu beberapa ya masih banyak. Bukan miskin jadi. Hanya kesadarannya yang itu ada. Ya tidak hanya di wilayah kita ini semuanya ada lah. Semuanya daerah-daerah tertentu itu maka perlu di Lombok ada, di Bantul ada. Sleman pun juga ada. Daerah-daerah yang memang kesadarannya belum, itu wonge ya wis duwe-duwe, ya muslim. Tetapi semangat berkorbannya itu belum semangat. Sehingga sing kurban ki satu kampung paling hanya pedus loro. Sapi siji itu meso, Pak. Ra ono sapi. Kami itu waktu bakso di pas ning dhuwur itu ya gitu. Jan ra ono blas sing kita bawa ya akhirnya disembelih. Jan wedhus siji ra ono, Pak. Padahal saya lihat di sana itu omahe iki ya wis ya padane dhewe lah neracak seperti tempat kita.
Nek gelem nabung itu jane ya bisa. Maka perlu didudut dengan dakwah syiarnya dengan korban seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang mulai tersulut semangatnya, motivasinya beberapa sudah satu kampung itu satu lembu. Ya lumayan. Kita kan luar biasa. Kakane kor semono, kita itu sapinya berapa saja. Itu kan luar biasa. Nah intinya adalah ketika di hari Idul Fitri maupun Idul Adha itu jangan sampai ada orang yang kelaparan. Maka syariat kita, ibadah kita itu, syariat sosial. Jadi hablum minallahnya ada, hablum minannasnya juga ada. Jadi syariat hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Sehingga ini menyatu. Orang oleh wong hubungannya Allah tok anu itu. Ada kisah ya, ada kisah. Orang itu beribadah selama 70 tahun. Di kitab apa ya? Qasasul Rijal, lupa saya kitabnya itu. Ada seorang itu beribadah 70 tahun. Dia pokoknya semanteng, uripe wae nyambut gawe sak madya, sak cukupe. Terus dia itu pokoknya ibadah terus, 70 tahun mempengi luar biasa. Kemudian suatu hari dia itu kepleset. Jadi tergoda oleh wanita, kemudian melakukan zina selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari itu dia sadar. Kemudian tobat. Nah, untuk menghilangkan rasa malunya, intinya yus aku wis isin tenan aku manggon ning kene, aku pengen melupakan iki, aku arep tobat. Kemudian orang itu mengembara, hijrah, mencari tempat yang lain. Di perjalanan itu nginep di tempat, jadi ada suatu tempat di situ itu ditempati oleh kalau 13 atau 12 orang. Nah, dia gabung di situ. Dari malam hari itu ternyata ada seseorang itu ngirimi roti. Rotine itu sebanyak ya biasanya wong rolas. Nah, kan ketambahan 1 jadi 13 itu. Akhirnya linggo rolas, tapi dia kan orang yang hijrah itu untuk bagian sikik. Begitu dibagikan kurang 1. Nah, sing roti, waduh lah sudah habis, saya cuma bawa 12. Nah, yang hijrah itu terus kemudian ngalah. Wis aku isih kuat nahan ngeleh. Iki sing anunya iki rotiku tak kayak wae sing akhirnya diberikan kepada yang belum. Dia sendiri enggak makan. Terus kemudian dia tidur. Pagi harinya orang ini meninggal. Kemudian dikisahkan bahwa pada saat beliau orang ini yang sudah tobat itu di yaumul hisab ditimbang, amalan 70 tahun ditimbang dengan zina 7 hari itu lebih berat zina 7 hari. Orang ngeri, Pak. Ya. Jadi beribadah selama 70 tahun ini timbangannya timbangan yang diseimbangan itu. Delai sing tengen ki delai amal kebaikan ning ibadah, sing kiwa didelai dosa zina 7 hari. Jomplang. Abot sing zinane. Nah, dia sudah wis ketakutan. Tapi masih ada satu amalan yang belum ditimbang. Roti. Jadi lengenai roti itu. Kemudian roti itu ditimbang dengan dosa zina 7 hari. Jeglek. Jegleknya mana? Jeglek roti ini. Karena apa? Hikmahnya itu karena keikhlasannya yang luar biasa dan memberikan rasa senang pada orang lain. Mohon maaf ya, kisah-kisah seperti ini jangan disalahpahami sepotong-sepotong. Ngopong ibadah jebule karo zina we kalah tak makani wong wae bendina makani roti wae. Itu maaf itu nanti timbangannya len jeglek isih ana timbangan ora salat. Itu dosa yang besar juga. Jadi jangan salah paham gitu. Sama seperti kisah seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing. Wih, salah paham. Udah pelacur rapopo sing penting rokewan ki sayang ngono apa men gitu. Aku ngingu kirek dumbani terus bendina ning dia melakukan zina pamane orang tidak begitu. Jadi kisahnya itu belum selesai. Jadi wanita itu pelacur itu dia minum, kemudian dia minumnya di sumur. Sumurnya itu kan
dia harus ngambil itu ngerangau timbo, dia harus krekelan turun. Nah, pada saat dia keluar dari sumur, itu melihat seekor anjing itu dilatih tanah, menjilati tanah. Melihat itu kan, menjilati tanah kan karena saking hausnya. Kemudian pelacur itu turun, kemudian mengambil sepatunya dilepas, gue madai banyu, gue ngombeni kirek itu tadi, anjing itu tadi. Nah dengan sebab itu maka kemudian ini hadis ya, itu hadis. Dengan sebab itu maka wanita itu dimasukkan ke surga. Itu bukan kok terus dia tetap jadi pelacur terus tetap masuk surga, bukan begitu. Karena sebab dia itu mengasihi seekor anjing, maka kasih sayangnya Allah itu, rahmatnya Allah itu diturunkan kepada wanita itu sehingga wanita itu tobat dan dia kehilangan keinginan untuk melakukan pelacuran gitu loh. Jadi kisahnya itu panjang. Masih ada terus ya. Orang jur apa ngono ya sudah dipelacur terus, yang penting makani ngombeni kire. Enggak begitu. Ada terusnya kisah itu. Sebaliknya, ada seorang wanita ahli ibadah, bengi sholat tahajud, esok sholat duha. Mempeng sholatnya. Tapi dia masuk neraka karena sebab apa? Dia ngingu kucing, dengan sengaja dia menahan tidak memberi makan. Jadi nyiksa kucing dengan menahan makannya. Sehingga kucing itu kelaparan dan mati. Dengan sebab itu dia masuk neraka. Itu dengan hewan saja seperti itu. Jadi tidak hanya hablum minannas, jadi hubungan dengan hayawan ya, dengan hewan itu juga menjadi penting kita, apalagi kepada manusia. Makanya kan mohon maaf, kita itu kalau dengan manusia ya, sebenarnya ada ciri. Pokoknya sudah kita sampaikan ya, ciri-ciri penduduk surga. Monggo dianu dengan kita ini. Itu ada 4. Hayyin, layin, sahlin, tolkin. Hayyin itu ringan tangan. Ora plak-plek maksudnya ini ringan tangan itu nyah-nyoh. Ora plak-plek. Nyah-nyoh. Jadi dia apa nyoh? Nyoh baik nyoh duit maupun nyoh tenaga. Jadi wongnya entengan, jali tulungi, yes menyang. Yang kedua, layin itu lemah lembut. Jadi nek bicara itu lemah lembut. Ora nyentak-nyentak, ora wis wong gaweane nesu wae, itu bukan begitu. Penduduk surga itu kayak gitu. Lain. Yang ketiga itu sahlin. Sahlin itu gawe gampang. Gawe gampang itu amen urusan sing kudune simpel ya simpel saja. Misalnya kadang-kadang saya di sekolah itu ada temen itu wonge jan kepenaban. Ana disili mobil misalnya. Wes dianu nggo mobilku pamane dilalah nyerempet anu. Waduh nyerempet ya Pak, surapopo nyempet sepetke rampung. Sahlin. Jadi orang lain itu misalnya wah jane ya wis ora kepenak wae. Nggawa motor apik-apik serempetke. Bayangane ra ya sing duwe iki engko terus nusu-nusu. Ternyata ora, dia tuh malah njawab ki wong ora berani nyepetke gampang. Mencet-mencet gampang. Sahlin. Mempermudah urusan orang lain. Yang keempat itu tolkin. Tolkin itu wajahnya berseri-seri. Jadi sumeh gitu. Dengan ketemu dan siapapun sumeh. Moga ini ciri-ciri penduduk surga. Lah di dunia loh itu. Nek di surga wis cetha kuwi kabeh wis ngono kuwi, ning kono iki ra ono wong berkata kasar, ning kono sumeh iya. Di dunia itu sudah kelihatan ciri-cirinya. Maka kita itu membiasakan ya. Membiasakan dalam kehidupan sehari-hari itu ya nek ketemu dengan siapapun itu sumeh. Bahkan syaratnya wong dakwah, syaratnya orang mau dakwah. Iso santai berhubungan dengan pelaku maksiat. Bukan maksiatnya loh ya, pelakunya. Wongi. Jangan sampai kita kalau weruh wong sing maksiat wis bodedeg nganu sik, itu enggak bisa dakwah kalau seperti itu. Lihat dakwah piye wong dengan orangnya sudah anti ya. Tapi harus nyantai dengan orang. Nyantai itu ya parani, dijak jagongan. Syaratnya begitu. Orang mau dakwah itu ya
Makanya pengalamannya pengalamannya itu memang kudu digali terus, ya, dibiasakan terus. Dan dakwah itu tidak hanya, mohon maaf ya, tidak seperti harus dengan saya mulang ngaji gini. Jenengan ki dai lho pada saya. Dai itu siapa? Orang yang mengajak. Mengajak kebaikan itu dai. Nah, saya itu mulang ngaji. Dai itu ya kita semua ini. Pokoknya sing ngajak kepada kebaikan. Jenengan mau pamane sore mau njapreni sapa-sapa misalnya. Ayo mbok ngaji. Itulah dai. Atau diambil, ayo menyang, itu dai. Ayo neng masjid, itu dai. Jadi bukan melulu pada yang mulang ngaji gitu aja. Guru ngaji kalau saya kalau hanya belum ngajak saya itu sebenarnya. Ngajak ya kepada person ngajak situ. Sementara itu belum selesai. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan tentang sholat Id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.